Joseph Schumpeter mengenakan istilah gap dalam pengembangan pemikiran ekonomi. Setelah pandangan Yunani, tidak ada ditemukan adanya pemikiran ekonomi hingga pada masa Sultan Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Buku Summa Theologica dianggap sebagai buku pertama yang mengupas pemikiran ekonomi yang komprehensif sejak era Yunani. Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa selama lebih dari 500 tahun sebelum era skolastik tidak ada pemikiran ekonomi yang signifikan. Pikiran ini juga disampaikan oleh para cendekiawan barat lainnya, seperti Thales 1954, Spengel 1964, Taunay 1964 yang mengungkapkan bahwa pandangan skolastik hanya merujuk pada pandangan Aristoteles dan tradisi Kristen Ibrani. Beberapa cendekiawan barat yang ahli di bidang sejarah pertengahan yang menegaskan adanya gap. 1. Butler menyatakan tidak ada mahasiswa sejarah yang mempelajari budaya Eropa yang dapat mengkonstruksi nilai-nilai intelektual pada masa abad pertengahan kecuali ia yang menyadari adanya peran dari Islam. 2. Tanpa ada pengaruh dari filsafat pripatik Arab, maka teknologi Aquinas tidak akan terpikir sebagai filosofianya. 3. Fakta bahwa Aquinas mengambil ide dan simulasi dari berbagai sumber menegaskan bahwa Aquinas dalam eklektik dan kurang dalam originalitas pemikirannya. 4. Pada abad ke-12 dan ke-13, berbagai karya filsafat Arab sangat mempengaruhi terciptanya sintesis Aristoteles Kristiani yang disusun oleh Sultan Abed dan Sultan Thomas Aquinas yang mempengaruhinya tidak hanya eksplisit dan nyata, bahkan terus berlangsung dan semakin beragam. 5. Arab sudah meninggalkan kesan intelektual terhadap Eropa jauh sebelumnya. Pikiran ulama Islam dianggap tidak ada yang orisinal, sehingga cendekiawan barat tidak perlu untuk mencantumkan kontribusi pemikiran Muslim, tapi langsung merujuk kepada pemikiran Yunani kuno. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan ekonomi. Disadari maupun tidak disadari, sejak manusia terlahir ke dunia ini hingga ia meninggal, setiap saat ia bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Agama sendiri sebagai penyelenggaraan hidup bagi umat manusia di muka bumi telah banyak memberikan isyarat-isyarat tentang perilaku ekonomi ini. Dorongan Al-Quran agar manusia mencari kebahagiaan di dunia selain kebahagiaan di akhirat. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungan yang dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikan untuk dikonsumsi. Agar kehidupan ini, ekonomi sangat dekat dengan perilaku hidup manusia dan menarik perhatian para pemikir kontemporer untuk mengkajinya, baik ditinjau dari sisi teoritis maupun praktisnya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun adalah kitab Maudiman yang selesai penulisannya pada November 1377. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan karena isinya mencangkup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada masa itu. Fase pertama adalah fase Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rasyid. Fase Rasulullah SAW dimulai sejak Rasulullah Muhammad SAW.
sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Periode Rasulullah ini merupakan periode revolusi sosial, politik, dan ekonomi. Pada fase ini, fondasi penyelesaian persoalan sosial, politik, dan ekonomi dibangun. Sedangkan periode Khulafa al-Rashidah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Sumber fikih pada periode ini di samping Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah 13 Hijriah atau 634 Masehi, ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis. Dengan budaya masing-masing, pada periode ini untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Pada fase ini pula, badan resmi Bait al-Mal yang merupakan cikal bakal pengelolaan APBN dalam perspektif sistem ekonomi Islam dibentuk. Fase kedua dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Disebut juga sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat besar. Hal ini tak lain karena pada masa ini wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol, dari barat hingga Hindia di timur telah melahirkan berbagai pusat intelektual dan tokoh yang terkenal bahkan hingga sekarang. Ciri khas pemikiran ekonomi pada masa ini adalah para cendekiawan Muslim mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana para umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya melandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun tentang politik pada masa ini adalah A. Disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan dari kehendak rakyat. B. Banyaknya kasus korupsi di kalangan para pengusaha yang diiringi dengan kebobrokan moral yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antar si kaya dan si miskin. Pada fase kedua inilah peneliti akan menyebutnya sebagai abad pertengahan karena memang masa ini terletak di antara fase pertama dan fase ketiga. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi pada masa ini diwakili oleh Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Al-Saitibi, Ibn Khaldun, dan Al-Maqrizi. Fase ketiga pemikiran ekonomi Islam. Periode ini adalah terjadinya stagnasi, di mana tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai pada tahun 1446 sampai dengan 1932 Masehi. Para ulama fikih pada masa ini cenderung lebih banyak mengutip pemikiran ulama sebelumnya dan juga mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab masing-masing. Di abad 19 Masehi dan awal abad 20 Masehi, mulai muncul sejumlah tokoh yang mendorong pengembangan pemikiran berbasis Al-Quran dan Sunnah. Di antara para tokoh tersebut adalah Syah Waliullah di tahun 1703 sampai dengan 1762 Masehi,
dan Muhammad Iqbal di tahun 1877 sampai dengan 1938 Masehi. Fase keempat, pemikiran ekonomi Islam. Ini adalah periode kebangkitan dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Di dekade 30-an hingga 60-an, banyak negara muslim yang sudah mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karenanya, muncul perhatian yang mendalam tentang sistem ekonomi apa yang mesti digunakan oleh negara-negara muslim di tengah dominasi sistem kapitalis dan sistem komunis. Islahi di tahun 2008 menyebut periode kuartal kedua abad ke-20 dengan periode take off, yakni mulai muncul berbagai karya pemikiran tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dari perspektif Islam. Pada periode ini, institusi ekonomi Islam seperti perbankan, asuransi, pasar modal, sistem perpajakan, dan lainnya menjadi sorotan terkait kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Struktur ekonomi, sistem pemikiran, sistem produksi, dan juga ekonomi pembangunan dikaji dengan lebih detail. Sistem ekonomi Islam, terutama di aspek keuangan publik seperti zakat, user, jaminan sosial, sistem perbankan, tanpa bunga menjadi isu yang dikembangkan di periode tersebut. Pada dekade 60-an dan 70-an, sejumlah cendekiawan Muslim mempublikasikan analisisnya tentang konsumsi publik dan hasil zakat dan dampak penghapusan bunga bagi perekonomian. Konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama yang dilaksanakan di Mekah pada tahun 1976 menjadi tonggak era baru pengembangan ilmu ekonomi Islam. Setelah itu berbagai konferensi atau seminar ekonomi Islam semakin semarak. Antara tokoh utama ekonomi Islam di fase ini adalah Abu Maududi di tahun 1903 sampai dengan 1979, Umar Sapra 1933 sampai sekarang, Nizatullah Asyibki 1931 sampai dengan sekarang, Bakir Asad 1935 sampai 1980 dan lain-lain.